Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Nurani Helena Sin dengan NIM 2024-10009 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut Leonard I. Andaya, bentuk paling purba dari bahasa ini disebut Proto-Melayu atau Polinesia. Kemudian, pada masa kerajaan Sriwijaya, terdapat prasasti yang bertuliskan huruf kuno yang menggunakan huruf Pallawa. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang ke berbagai tempat di Indonesia. Para pedagang yang berada di Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, maupun hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, yang selanjutnya diteruskan oleh De Houtman, Caspar Witens, Sebastius de Sens, dan Johannes Roman. 3 abad kemudian, ejaan ini ditetapkan menjadi ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. 9 tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia pada 1938 di Solo, disempurnakanlah ejaan Van Ophuijsen dalam Putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 April 1947 yang menjadikan ejaan Van Ophuijsen ini dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Salah satu contoh perubahannya yaitu kata buku pada ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi buku pada ejaan Suwandi. Pada Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan, terdapat gagasan mengenai perubahan ejaan. Kemudian, gagasan tersebut ditindaklanjuti pemerintah untuk menghasilkan konsep sistem ejaan yang disebut ejaan pembaruan. Tetapi, ejaan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya beberapa huruf yang tidak praktis. Pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, diadakan pula Kongres Bahasa Indonesia di Singapura pada 1956 yang menghasilkan revolusi yang menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan selanjutnya menghasilkan konsep ejaan bersama, yaitu ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun, sayangnya rencana ini gagal pada tahun 1962 dikarenakan adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia beberapa tahun kemudian. Pada 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK membentuk sebuah kepanitiaan yang ingin mengganti konsep ejaan Melindo. Pada 1972, setelah beberapa seminar yang dilakukan, konsep LBK yang merupakan konsep bersama Indonesia-Malaysia berubah menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian, pada 2015, EYD berubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, dikarenakan beberapa alasan, antara lain, yaitu kemajuan teknologi dan zaman, juga untuk menetapkan fungsi dari bahasa Indonesia. Tetapi, pada 16 Agustus 2022, istilah EYD digunakan kembali, dikarenakan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Juga penggunaan EYD kembali digunakan untuk menghindari kebingungan masyarakat dengan nama baru. Maka, terdapat 4 ejaan yang telah diresmikan, yaitu ejaan Van Ophuijsen dari 1901 hingga 1947, ejaan Suwandi dari 1947 hingga 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD dari 1972 hingga 2015, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dari 2015 hingga sekarang. Dan ini merupakan beberapa contoh dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, dan EYD. Seperti itulah secara singkat perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.